Sekarang sudah jelas bahwa Arab Saudi memutuskan untuk merespons perang drone Iran dengan cara yang jauh lebih keras. Pada hari Rabu 1 April 2026, langkah Arab Saudi sudah terlihat sebagai bagian dari perubahan regional. Riyadh telah menjalin kerjasama militer dengan Ukraina, menerima para ahli pertahanan udara, dan ikut serta dalam perlombaan untuk mendapatkan respons yang lebih murah, cepat, dan efektif terhadap drone. Drone-drone Shahed Iran kini sudah menghilang dari langit Teluk, dan keunggulan yang mereka miliki untuk menakut-nakuti, membanjiri pertahanan, serta melukai ekonomi Teluk mulai menguap. Hal ini terjadi karena tekanannya menjadi tidak tertahankan. Pada 27 Maret, 12 personel militer Amerika Serikat terluka di sebuah pangkalan di Arab Saudi setelah serangan Iran. Pada saat yang sama, fasilitas energi, pelabuhan, kapal, dan jalur ekspor di Teluk mulai berada di bawah ancaman terus-menerus. Reuters sendiri merekam gambar dan laporan serangan di pusat Ras Tanura, Arab Saudi, dan laporan serangan terhadap kilang Bapco di Bahrain. Disinilah inti permasalahannya. Selat Hormuz menghubungkan Teluk dengan Laut Lepas dan tetap menjadi salah satu jalur paling vital di planet ini. Dan Arab Saudi sendiri bertanggung jawab atas 38% aliran minyak mentah yang melintasi selat ini. Ketika drone Iran menyerang atau mendorong kawasan ini ke dalam kekacauan, itu bukan sekedar perselisihan militer. Karena itu Arab Saudi mengambil langkah yang sekarang menarik perhatian. Alih-alih hanya menyandaukan pencegat tradisional, kerajaan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dengan Ukraina dan membuka ruang untuk pelatihan praktis yang dilakukan oleh para ahli Ukraina. Menurut Reuters, lebih dari 220 teknisi dan personel militer Ukraina telah dikirim ke Timur Tengah untuk membimbing pertahanan lokal dalam menghadapi serangan drone. Dan sebagian dari pekerjaan ini memang dilakukan di Arab Saudi. Dan Riyadh ingin mengubah pengalaman nyata dari perang menjadi perlindungan segera untuk melindungi pangkalan, kota, dan fasilitas energi. Dan bagaimana cara kerjanya? Logikanya sederhana. Drone Shahed menjadi berbahaya karena memaksa pihak yang bertahan untuk menggunakan rudal yang sangat mahal demi menjatuhkan target yang murah. Tanggapan Ukraina adalah dengan membuat interseptor yang ringan, cepat, dan jauh lebih murah. Reuters menggambarkan model steam dari perusahaan White Hornets yang mampu terbang hingga 280 km per jam dengan biaya sekitar $2.000 atau kurang. Sedangkan Shahed menurut laporan yang sama harganya antara $20.000 hingga $50.000. Disinilah perhitungannya berubah dan teror ekonomi Iran mulai kehilangan kekuatannya. Poin ini membantu menjelaskan mengapa drone Iran menghilang dalam arti politik dan strategis, seperti yang disebutkan dalam judul. Mereka tidak lenyap, tetapi tidak lagi menjadi senjata yang hampir tak terkalahkan, yang selama ini menimbulkan ketakutan, kelelahan, dan kerugian. Ketika pertahanan mulai menjatuhkan kawanan drone dengan cara yang lebih murah dan dalam skala lebih besar, Iran kehilangan 3 hal sekaligus: kejutan, tekanan ekonomi, dan propaganda. Tidak heran Zelensky menyatakan minggu ini bahwa kesepakatan dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar adalah bersejarah. Dan semuanya berpusat pada pertahanan udara, produksi militer, dan perlindungan terhadap drone. Masih ada alasan politik di balik perubahan arah ini. Sumber dari Teluk mengatakan kepada Reuters bahwa Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain tidak hanya menginginkan gencatan senjata sementara. Mereka ingin secara permanen melemahkan kemampuan Teheran untuk menggunakan rudal, drone, dan Selat Hormuz itu sendiri sebagai alat tekanan. Itulah alasan dibalik semua mobilisasi ini. Bagi negara-negara ini, bertahan dari serangan hari ini saja tidak cukup. Mereka harus mencegah pemerasan di masa depan. Hal ini menempatkan Arab Saudi pada posisi yang kurang menguntungkan, bahkan lebih tegas berpihak pada pihak yang dapat menetralkan ancaman ini secara praktis. Pada akhirnya, yang terjadi itu jelas. Iran mencoba mengubah drone murah menjadi alat intimidasi regional. Arab Saudi merespons dengan mencari teknologi, pelatihan, dan doktrin. Untuk menghancurkan keunggulan itu, mereka mengganti pertahanan mahal dengan intersepsi cerdas dan kerjasama militer. Dan keunggulan lama Iran dengan drone-dronenya Shahed mulai membangun Novok. Mereka hidup,